Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, kita semua dihantar pada kisah Yesus yang semakin terkenal dan diikuti banyak orang. Yesus menjadi salah satu tokoh yang menjadi perhatian banyak orang dengan ajaran-ajaran dan tindakannya. Tindakan Yesus setelah memberi makan banyak orang dengan 5 roti dan 2 ikan mengundang suatu kekaguman dari mereka semua yang mengalami peristiwa itu. Pengalaman itulah yang menjadikan mereka berusaha mencari dan menemukan Yesus kemanapun ia pergi. Bisa dibayangkan bagaimana sibuknya orang-orang yang mencari Yesus setelah mujizat itu terjadi. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Injil hari ini mengarahkan kita bagaimana Yesus mengarahkan banyak orang pada sumber kekal yang hadir di hadapan mereka. Anak manusialah yang sebenarnya menjanjikan makanan keselamatan kekal. Dialah jaminan makanan itu, dan dialah yang menjadi makanan itu sendiri. Setiap orang yang menyantapnya tidak akan lapar lagi dan senantiasa ada janji keselamatan kekal. Apa yang dimaksudkan itu adalah mari kita simak bersama bagaimana dalam realita kehidupan sekarang ini, khususnya seorang tokoh yang mempunyai banyak penggemar, banyak pengikut, cenderung mereka juga akan mudah terhanyut dalam kemeriahan para penggemarnya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, setiap orang yang hidup ini membutuhkan suatu karya. Setiap manusia yang bekerja tujuannya untuk mendapatkan uang agar ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sandang, pangan,
papan ataupun kesehatan. Dalam bekerja, kita sering sekali memiliki cita-cita, punya ambisi, punya obsesi, ingin mendapatkan uang yang banyak. Kita bekerja dengan baik agar mendapatkan promosi jabatan yang lebih tinggi, sehingga ujung-ujungnya kita juga akan mendapatkan uang yang lebih banyak. Dan kita sering seperti orang banyak yang mencari Yesus, bukan karena melihat tanda-tanda kasih dari Tuhan yang memanggil kita agar kita memberikan makna dengan panggilan hidup kita, tetapi karena kita sudah merasa kenyang, atau sebaliknya seperti bangsa Israel yang putus asa, merasa ditelantarkan oleh Tuhan karena mengalami kesulitan makanan dan minuman selama melintasi padang gurun. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, Yesus memberi gambaran bahwa Ia adalah roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Gambaran sebagai roti hidup hendak menegaskan bahwa Dialah pusat tujuan hidup manusia. Dialah santapan rohani yang memberi manusia hidup kekal. Yesus ingin agar kita melihat Yesus bukan sebagai pemberi makanan, pemberi kerja, tetapi sebagai pemberi hidup. Yesus menjadi roti kehidupan bagi kita agar membuat hidup kita berubah, menerima Yesus dengan penuh iman, bersatu dengan Yesus yang hidup dalam diri kita, sehingga hidup kita semakin berbuah, bermakna bagi banyak orang yang kita layani. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, Yesus sebagai roti hidup memberikan kekuatan bagi kita untuk berkarya, mewartakan karya Allah melalui pekerjaan kita, melalui jabatan kita kalau kita punya jabatan, agar semakin memberi arti dan makna hidup, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi bagi banyak orang. Yesus adalah roti hidup, semakin bisa meneguhkan iman kita, harapan kita, dan kasih kita untuk mau berbagi, berbela rasa, terutama untuk mereka yang menderita. Semuanya itu adalah demi kebaikan kita bersama. Jika kita hanya mengikuti arus yang seringkali ada hanya karena keinginan fisik, apa istimewanya kita sebagai seorang Kristen? Ingat, dengan Ekaristi menjadikan kita istimewa, mempunyai janji keselamatan yang senantiasa kita pelihara dan kita jaga seumur hidup kita. Bertekunlah terus dalam kegiatan, tekunlah dalam perayaan Ekaristi agar semakin memberikan keimanan kita semakin lebih baik lagi. Demikianlah permohonan kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk segala berkat-Mu sampai hari ini. Semoga dengan kuasa firman-Mu, Engkau membimbing kami agar kami sungguh-sungguh mencintai Engkau, dan melalui Ekaristi kami semakin dikuatkan dalam iman kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.